Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terhormat, tentunya dari pimpinan dari pemerintah daerah, dari Bupati Kabupaten Banyuwangi, Ibu Bupati diwakili oleh Pak Sekda Kabupaten Banyuwangi, terima kasih. Dari Kepolisian Resort Kota Banyuwangi juga hadir, dari Komandan Distrik Militer Banyuwangi, ya, dari TNI juga hadir, dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dari Ketua Pengadilan, dari para Forkompimda, pimpinan daerah, para kepala dinas, juga dari Bapak Ibu sekalian, tentunya dari media. Terima kasih atas kehadirannya. Ini saya sengaja memang hadir di tempat ini temuannya, saya kira temuan yang sangat strategis, ya, temuan yang sangat strategis karena ini di fasilitas ilegal, ya, jadi bukan fasilitas yang diawasi secara formal oleh Badan POM, ya, yaitu proses produksi yang memenuhi persyaratan cara produksi obat tradisional yang baik. Itu harusnya adalah yang demikian, yang betul memenuhi standar dan persyaratan, dan kemudian diizinkan untuk diedarkan di masyarakat dan dikonsumsi. Tapi produknya betul-betul ya sesuai seperti, ya, bentuknya seperti yang selama ini mendapatkan izin edar. Tapi sekarang izin edarnya itu sudah lama ditarik, ya, sejak bertahap, ya. Ada yang 2015, ada yang 2021, kemudian juga sudah diproses di pengadilan. Ada yang diproses di pengadilan itu yang di fasilitas ilegal, ya. Jadi yang di fasilitas legalnya sudah lama ditarik izin edarnya. Tapi itu di fasilitas yang diawasi oleh Badan POM. Nah, kemudian sudah ditarik izin edarnya, tapi terus berpindah mereka ke fasilitas ilegal. Nah, pernah juga ditindak oleh Badan POM bersama tentunya tim penegak hukum untuk diproses pidana. Ya, saya kira sudah sampai P21, ya, pada hari ini sudah sampai P21. Nah, ternyata mereka masih berani untuk berpindah ke fasilitas-fasilitas seperti ini, ya. Sangat ilegal, sangat tidak higienik, tapi produknya bisa jadi berarti ada kerjasama juga tentunya, mungkin, saya nggak tahu, ya. Tentunya ini yang akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi, ya. Kemungkinannya adalah dengan para pelaku sebelumnya, ya, karena kemasannya dan packagingnya, ya. Saya nggak tahu isinya di dalamnya apa, tapi pada saat ditarik izin edarnya adalah masuk kategori jamu berbahan kimia obat. Jadi jamu, ya, atau obat tradisional itu kan tidak boleh berbahan alam, ya, tentunya adalah simplicia, obat herbal, obat herbal, ya, obat apa namanya, tanaman-tanaman obat yang kita semua tentunya sangat berlimpah dalam hal ini, berbagai bentuk simplicia yang bisa memberikan kesegaran, ya, efek kesehatan, ya. Ya, kalau untuk obat tentunya ada hal lain lagi, ada proses yang harus dilalui. Nah, ini seperti obat, ya, siapapun yang minumnya pasti akan kerasa cespleng, karena di dalamnya memang ada obat yang seharusnya tidak boleh, ya, untuk obat jamu, obat berbahan alam itu tidak boleh ada bahan kimia. Ya, obat berbahan kimia hanya boleh kita konsumsi kalau ada aturan dosisnya, lamanya dikonsumsi, ya, karena kalau tidak dilakukan pemberian sesuai dengan dosis dan jangka waktu pemberian, ya, efeknya pasti ke organ tubuh kita, ya. Nah, inilah kenapa tentunya dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, dari rumah-rumah sakit tentunya bisa ada data-data, ya, betapa intensitas dari kejadian gagal ginjal, ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan misalnya, ataupun hal-hal yang lain lagi, ya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu kan menunjukkan kandungan-kandungan paracetamol, kemudian phenylbutazol, satu paracetamol, phenylbutazol, dexamethasone yang itu indikasi obat-obat tadi untuk rasa nyeri, menghilangkan linu-linu, gejala kemudian juga gejala-gejala meriang dan sebagainya, ya, yang biasanya kelihatannya cespleng dengan minum jamu, tapi di dalamnya karena ada obat. Nah, kalau kita minum setiap hari tanpa ada dosis, tanpa ada jangka waktu pemberian, akibatnya ya organ-organ tubuh kita, ya. Jadi ini efeknya sangat besar sekali untuk aspek kesehatan masyarakat, ya.
karena menggunakan hal ini tanpa tahu, meminum setiap hari, dan juga ditambah dengan pembuatannya yang sangat tidak higienik ya, dan kita tidak tahu lagi kontaminasi apa yang ada di dalamnya ya. Jadi cemaran-cemaran lainnya, logam berat dan lain-lain, substansi kimia yang bisa masuk ke dalam badan kita. Jadi mungkin Anda semua ya yang meminum ini dengan cara yang panjang sekali waktunya dan tidak sesuai aturan, itu tidak langsung merasakan saat tersebut. Bisa juga terasakan ya, misalnya diarea atau hal-hal yang lain di kulit kita dan sebagainya. Tapi efeknya ke apa? Ada juga ke hormon ya, jangka panjang hormon ya, salah satu nanti bisa disebutkan penyebabnya apa yang bisa diakibatkan oleh masing-masing tadi bahan kimia yang ada itu ya, paracetamol, dexamethasone dan phenylbutazone itu. Ya ada ke ini juga ya, kesuburan ya dan lain-lain, terutama adalah ginjal dan liver hati kita. Jadi ini sangat-sangat berbahaya ya, dikaitkan dengan adanya produk yang sudah ditarik izin edarnya oleh Badan POM, tapi kemudian beralih ke fasilitas produksi ilegal seperti ini. Dan tentunya kita yakin bahwa ini bukan hanya satu ini ya. Saya juga mendengar bahwa di daerah Banyuwangi ini juga ada beberapa. Dan saya kira Banyuwangi bukan satu-satunya. Banyak sekali tempat-tempat lain, sebelumnya juga ada temuan yang sebelumnya di Cilacap, di tempat-tempat lain. Sehingga ke depan, dan alhamdulillah pada hari ini lintas sektor juga hadir. Jadi ke depan kita akan secara intensif akan mencanangkan satu program yang komprehensif, karena ini tentunya tidak bisa Badan POM menyelesaikan sendiri ya. Pada saat kami Badan POM melakukan pengawasan, kemudian menemukan, memberikan sanksi administratif, itu hanya bisa dilakukan apabila fasilitas produksinya adalah formal ya, mendapatkan izin industri misalnya ya, sehingga kita bisa menarik izin edar yang diberikan, menarik sertifikat produksi ya, izin untuk memproduksi yang kita berikan. Nah, tapi selebihnya untuk ke proses penindakan, apalagi ini adalah fasilitas ilegal, itu tentunya bagaimana mengendalikannya ya, tidak bisa Badan POM bergerak sendiri. Ini tentunya membutuhkan banyak pihak, termasuk juga saya menyampaikan terima kasih pada siapapun juga, masyarakat, lintas sektor terkait, ataupun juga dunia usaha ya, teman-teman pelaku usaha yang tahu rekanan pelaku usahanya juga tidak melakukan kegiatannya dengan legal dan memenuhi persyaratan, melaporkan ke Badan POM, apakah itu melalui jalur whistleblower ya, Badan POM punya jalur whistleblowernya melalui inspektorat, ataupun juga pada kami dengan cara apapun ya. Karena saya pun juga sering mendapatkan laporan tidak melalui jalur resmi ya. Silahkan menghubungi saya melalui siapapun, ataupun juga harusnya sih resmi ya, dengan tapi apapun berita itu akan ditindaklanjuti ya. Untuk melihat kebenarannya, kemudian tentunya juga untuk melaksanakan tahapan-tahapan sehingga kita melakukan langkah-langkah ya secara bersama, karena ini tidak bisa kita diamkan ya, karena efeknya besar ya, bisa saja kita belum ketahui sekarang ya, tapi itu ada efeknya. Dan yang penting adalah melakukan pencegahan, jadi edukasi pada masyarakat untuk hati-hati membeli, apalagi sekarang ini e-commerce, penjualan melalui online itu kan sangat intensif sekali ya. Itu silahkan untuk produk-produk yang tidak dikonsumsi oleh tubuh kita ya, tapi perlu kehati-hatian karena lebih beresiko apabila membeli produk-produk yang kita konsumsi. Apakah itu produk obat keras tidak boleh dijual melalui online, kemudian ini obat tradisional, obat jamu yang tidak ada izin edarnya, dan berbahan kimia obat, itu sangat berbahaya. Belum lagi ada kosmetik yang mengandung substansi-substansi yang juga berbahan kimia ya, yang seharusnya tidak boleh ada di dalamnya. Itu juga permasalahan lain lagi. Nah, sehingga ke depan ini kita akan mencanangkan satu program bersama untuk kita menghadapi ini, terutama untuk yang dijual di online ya. Jual di online itu memang belum ada regulasinya dan itu di luar jangkauan Badan POM, tapi kita bisa bersama-sama mencegahnya tentunya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi ini adalah salah satu
tematik ya, dikaitkan dengan tematik yang harus kita bersama-sama akan menghadapinya untuk aspek pencegahan dan penindakannya apabila ini masih dilakukan seperti ini yang dilakukan di fasilitas ilegal ini. Saya kira demikian ya. Ini terkait teknisnya ada 3 produk tadi ya. Udah tahu nanti ada penjelasan ininya tentunya ya. Ada beberapa pelanggaran apa yang dilanggar tentunya. Kalau berdasarkan apa penindakan yang dilakukan oleh Badan POM, ada 2 kan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum 1 miliar, dan Undang-Undang Nomor 80 1999 tentang perlindungan konsumen, penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum 2 miliar ya. Di samping tentunya ada sanksi-sanksi administrasi apabila fasilitas produksinya adalah di bawah pengawasan Badan POM, yaitu fasilitas industri atau usaha obat tradisional ya yang ada dalam pengawasan Badan POM ya. Satu hal lagi, tentu saja Badan POM juga mempunyai tugas untuk membina ya para UMKM, para startup dari obat tradisional. Badan POM mempunyai tugas dan kami berkomitmen untuk mendampingi, membina sehingga dapat dihasilkan fasilitas produksi yang memenuhi cara produksi obat tradisional yang baik dan juga dihasilkan produk-produk yang aman, sehat, berkualitas ya. Tapi sekali saja kita dapatkan produknya itu mengandung tadi bahan kimia obat, tidak ada ampun ya. Saya menyampaikan pada teman-teman semua di seluruh balai di seluruh Indonesia, ya kita lakukan tindakan ya, apakah itu sanksi administrasi, pencabutan izin-izin, ataupun juga kita teruskan bersama dengan penegak hukum untuk pemidanaan ya, proses-proses pemidanaan. Tentunya itu nanti kita akan lihat lagi ya, mana yang memang tidak bisa dibina lagi tapi harus kita lakukan proses pemidanaan ya, dan saya kira itu harus ada ketegasan di pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan dimanapun juga. Demikian ya, silakan. Ada berapa jumlahnya ini? Totalnya Produknya ada berapa? Ada 3 jenis. 3 jenis produk. Nanti disebutkan ya. Nah, 3-tiganya itu sudah ditarik izin edarnya, tapi kayaknya udah biasa ada di ini deh. Saya aja yang tidak saya bukan konsumennya tapi sering baca ya. Nah, tadi yang namanya tawon kelanceng. Ini sebenarnya tahun 2015 sudah ditarik izin edar ya, tapi sudah berpindah sekarang pembuatannya ke sini ya. Tawon kelanceng namanya. Ya, ini ada 16.000 botol produk. Kemudian ada 5.000, sekitar 5.000 botol produk namanya Raja Sirandi Cap Akar. Mana? Nih tawon kelenceng. Tawon kelanceng. Pegalinu ya. Nih, pasti hati-hati. Akar daun. Yang satu lagi adalah ada sekitar 4.000 botol akar daun. Ini juga sudah dibatalkan sejak tahun 2021. Yang satunya lagi tadi cap akar daun itu, cap akar daun Raja Sirandi sudah sejak 2021 ya, izin edarnya sudah tidak ada sebenarnya. Bahan kimia itu didapatkan dari mana ya? Bahan kimianya. Ya, itu pasti ada jalurnya ya, jalur ilegal ya. Tapi Badan POM akan Ya. Untuk penelusuran bahan-bahan yang digunakan kita masih dalam pengembangan ya. Secepatnya setelah kita dapatkan tentu akan kita tindak lanjuti yang sama. Siapapun dia, pemasok, para produsen obat tradisional ilegal ini. Pelakunya yang di sini berapa orang Pak yang diamankan Pak? Tersangkanya jawab Ibu. Bukan namanya enggak ya? Ya. Jadi jumlah saat ini sedang berproses ya Pak. Jadi masih kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengerucut baru 1 orang yang nanti bisa dikatakan pemilik, tapi yang jelas adalah yang bertanggung jawab terkait dengan produksi obat tradisional ini. Ya, itu nanti proses selanjutnya ya. Tapi kan berarti sudah ini masuk ke proses pemidanaan langsung ya, pemidanaan ya, bukan sanksi administrasi lagi karena tidak ada administrasi. Kimia tadi biar masyarakat biar tahu. Ini kan berbahaya obat itu. Iya. Tadi kan 1 tawon kelanceng. Bukan yang obat dexamethasone. Oh ya, kandungan di dalamnya. Itu tentu saja karena ini obat-obatnya adalah obat-obat yang pegelinu gitu ya umumnya ya. Jadi dalamnya adalah paracetamol, itu kan pereda nyeri ya biasanya.
Kemudian tadi dexamethasone itu lebih kepada rasa sama meriang, pegel-pegel, tapi itu juga ada unsur hormonnya ya, sehingga ada dampaknya kortikosteroid ya, kortikosteroid sehingga memang ada efek lain ya dikaitkan karena ada aspek hormonnya. Kemudian phenylbutazone itu juga untuk rasa nyeri dan pegel linu, tapi itu obat ya. Jadi kalau obat itu tentunya ada efek sampingnya, jadi harus ada, kalau digunakan harus resep dokter, harus ada dosis dan juga cuman sebentar dipakai gitu. Tapi ini kan tiap hari diminum, bayangkan Tadi dikatakan beratnya ke ginjal. tempat ini kan fasilitasnya baru, artinya fasilitas ilegal. Sudah berapa lama menempati fasilitas ilegal? Nah, itu akan ditelusur lebih jauh lagi. Jadi setelah temuan ini, tentunya nanti ada penelusuran lebih jauh lagi ya. Yang jelas adalah tentunya Badan POM tugasnya mencari juga sampai ke sumber bahan baku, sumber supplier dari bahan baku, bahan kimianya, kemudian juga tadi racikan yang ada di dalamnya. Ya, bahan Simplicia dari serbuk-serbuk. Ya, ya. Jelas saja kalau ini industri obat tradisional itu pasti serbuk-serbuknya atau serbuk Simplicianya itu harus berstandar grade-nya harus materia medica namanya. Kalau obat itu kan pharmaceutical grade. Ya, kalau pangan harus food grade. Nah, kalau ini untuk obat tradisional sama juga ya, harus higienik, harus tentunya juga efektif ya, aktif ingredient gitu ya. Itu Simplicianya di sini apa tadi? Enggak, istilahnya tadi grade-nya materia medica ya. Nah, tapi Anda lihat sendiri tadi kan. Ya, tidak mungkin lah ada standar seperti itu dan tidak higienik. Udah jelas ya. Wilayah edarnya obat-obat ini mana saja selama ini? Mana-mana ya kelihatannya ya. Di sekitar Jawa tentunya ya dilaporkan adalah sudah ditelusur nih ya. Sudah pastinya ya. Ini kan karena sudah ada, nggak tahu kalau yang ini ya. Tapi kalau sebelumnya adalah kalau yang izin edar, dengan izin edar juga sampai kemana-mana. Tapi yang ini sudah ditelusur. Ini dari produk yang di sini, lokasi sini sudah ditelusur. Produknya ditemukan di Ya beredar di mana-mana apalagi online. Ya, sekarang kan ada penjualan online. Jadi ya sudah beredar di mana-mana ya. Jadi saya kira sebaiknya ya tidak membeli online ya, hanya membeli, kita ada platform yang terpercaya yang sudah berizin, yaitu apa namanya? Platformnya? sarana pelayanan kefarmasian elektronik. Sarana pelayanan kefarmasian elektronik. Ini biar nggak salah. Pembelian online hanya dilakukan melalui platform penjualan online elektronik yang sudah berizin dari penyelenggara sistem elektronik farmasi. Penyelenggara sistem elektronik farmasi itu dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi sebaiknya membeli obat, jamu, obat tradisional itu melalui platform-platform yang sudah berizin seperti itu ya. Jangan membeli sembarangan. Karena ya kita nggak pernah tahu dibuatnya di mana ya dan kandungan di dalamnya apa. Tapi kalau melalui platform-platform yang sudah berizin tentunya sudah ada proses untuk mereviewnya begitu ya. Apa lagi ya? Sebagai efek jerah pelaku, mungkinkah BPOM akan menerapkan TPPU? TPPU itu pencucian. Ya bisa saja. Tapi kita lihatlah TPPU apa enggak ya, fasilitas seperti ini kita lihat di belakangnya apa. Selalu kita menuju ke arah sana sekarang memang ya. Penindakan kita tentunya apalagi apabila ada undang-undang yang baru, kita akan masukkan di sana undang-undang pengawasan obat dan makanan ataupun undang-undang kesehatan yang baru, itu kita ingin memasukkan memang ke arah penindakan itu menuju ke TPPU ya, pencucian uang. Ya, oke. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, boleh di dalam Bu? Boleh. Iya, nanti biar background.